bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Semuanya siap untuk berpetualang hari ini mencari clue? Oke, sebelum kita berpetualang, ajak teman-teman kalian supaya semakin seru petualangan kita hari ini, oke? Wah, pas banget nih, udah ada pertanyaan buat kita. Gimana kalau kita lihat langsung aja pertanyaannya? Shalom Detektif Nanda dan agen-agen Superbook lainnya. Perkenalkan, nama saya Hana dari Solges WA Sang Kakak. Saya tahu saya itu anak Tuhan, tapi saya masih sering banget berbuat dosa. Hidup untuk diri sendiri. Tolong kasih tahu dong bagaimana supaya saya bisa hidup kembali untuk Tuhan. Tolong dijawab ya. Terima kasih. Dadah. Wah, mungkin ejen-ejen ada yang sedang mengalami nih. Karena keseringan ke sekolah minggu online, jadi malas buat ke gereja. Jadi malas berdoa dan jadinya jauh deh sama Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu kan artinya kita menyenangkan Tuhan. Jadi kita akan sama-sama cari cara supaya kita bisa mengembalikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan mencari clue-nya. Mari kita mencari. Di mana? Di mana? Oke. Hah, nggak ada. Oh, di atas. Ya, 1, 2, 3. Siapa dia? Kita tutup dulu, kita cari yang lain. Di bawah. Bukan. Belakang. Oh. 1, 2, 3. Magnet. Apaan magnet? Udah, kita cari yang lain. Ayo bantu-bantu. Sebelah sini. Nice. Terakhir nih ya. 1, 2, 3. Apa ya? Kita kumpulkan dulu semuanya. Karena semuanya sudah kita dapatkan, saatnya kita mencari teman untuk bisa membantu. Ayo kita berangkat. Kak Daniel, Kak Danielnya kemana? Kok nggak ada sih? Kak Daniel. Suara Kak Nanda. Kak Daniel. Tumben kesini. Kan Ada aku apa? sering kesini. Kenapa? Aku mau minta bantuan, tapi kok Kak Daniel mau kemana? Mau pergi? Oh, kalian mau minta bantuan? Iya. Iya nih, Kak Daniel ada temannya yang lagi sakit Kak Nanda. Jadi Kak Daniel pengen bantuin, pengen kasih makan. Nih Kak Daniel udah masak nih. Ya, jadi nggak bisa bantuin kita dong. Susah nggak? Enggak sih, kan Enggak ya? Kak Daniel pinter. Ya udah deh, kalau gitu Kak Daniel bantuin deh. Ya udah. Gitu dong. Apa? Nih. Tapi ngomong-ngomong Kak Nanda, Apa inget nggak yang minggu lalu Kak Daniel cerita tentang Kak Daniel mau bantuin anak-anak yang ada di daerah. Anak-anak yang kurang beruntung. Ingat banget. Kak Daniel seneng banget Kak Nanda. Kenapa? Karena Kak Daniel bisa ngelihat anak-anak itu bisa terbantu. Tapi Kak Nanda, Kak Daniel dapat update lagi nih. Ternyata masih banyak anak-anak yang perlu kita bantu. Kak Nanda sama adik-adik mau ikutan nggak? Katanya mau ikutan. Iya, kemarin aku lupa banget. Hari ini. Tapi aku sama ejen-ejen juga lupa caranya gimana. Nah, buat kalian yang mau terlibat untuk bantu teman-teman kalian, anak-anak yang kurang beruntung, kalian bisa cek linknya yang di bawah. Kalau kalian bingung caranya, kalian bisa minta tolong mama, papa, atau mungkin kakak kalian. Oke? Oke deh. Oke, Nanti lanjut. habis ini kita langsung ya. Oke. Jadi Kenapa? aku tuh dapat clue gambarnya ini, gambar ibu-ibu ini. Dan ini tuh akan menjawab pertanyaan cara supaya kita bisa menjalani hidup untuk Tuhan. Dia siapa ya Kak Daniel? Siapa dia ya? Sebentar deh, aku coba buka laptop ya. Nah, ketemu. Kalau menurut laptop pintarku ini adalah gambar Bunda Teresa Kak Nanda.
Bunda Teresa ini adalah seorang wanita yang sudah lebih dari 47 tahun melayani orang-orang yang miskin, orang-orang sakit, anak yatim piatu, orang-orang yatim piatu, serta orang-orang yang sekarat. Sebelum dia meninggal dunia, yang kerennya kan Anda, dia telah menjalankan 600 misi kebaikan di 123 negara. Keren banget kan Anda? Iya, keren banget. Dan paling penting lagi nih, dia juga telah mendirikan rumah serta penampungan bagi penderita HIV/AIDS serta orang-orang yang membutuhkan konseling. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Keren banget kan Anda, apa yang Bunda Teresa kerjakan. Dan kerennya juga Anda, dia ini adalah orang yang mau rela melayani orang-orang yang tidak banyak mau dilihat oleh orang-orang lain. Dan Kak Daniel yakin nih, pasti dia mau melakukan itu karena dia mengasihi sesamanya. Dan meneladani siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, keren banget ya. Tapi apa hubungannya sama kita, cara kita untuk hidup bagi Tuhan? Nah, ini Kak Daniel kasih tahu. Bunda Teresa benar-benar meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu apa? Yaitu mengasihi sesama. Tanpa memilih-milih, dia mengasihi semuanya. Bukan yang terhilang, dia mau kasihi. Ketika kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita tinggal di dalam Dia. Dan Dia di dalam kita. Jadi kita akan bertindak seperti apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Yaitu melakukan hukum kasih. Masih ingat nggak apa yang jadi hukum kasih? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Betul, bener banget. Nah, dengan kita mengasihi sesama kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa apa? Memuliakan Tuhan. Menceritakan Tuhan kepada orang lain. Ini udah sesuai banget sama tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi pas deh dengan pertanyaan Kak Nanda tadi. Bagaimana kita menjalani hidup untuk Tuhan adalah dengan mengasihi sesama. Adalah dengan apa? Mengasihi sesama. Nah, ini juga perintah Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca bareng-bareng ya Kak Nanda? Oke. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berisi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Wah, benar. Wah, berarti untuk hidup bagi Tuhan kita itu harus taat sama perintah Tuhan. Itu yang paling penting. Yaitu untuk mengasihi sesama kita. Karena dengan begitu dunia bisa tahu siapa Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus makin dikenal di seluruh dunia. Betul banget Kak Nanda. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Kak Daniel sudah membantu kami. Ya. Kak Daniel mau berangkat bareng nggak? Boleh kalau begitu. Ya udah atuh, hayu. Aku mau berangkat sekarang deh, bener? Oke. Let's go. Aku juga mau cari clue lagi. Ayo kita Sini jalan. dong, kok ke sana? Oh iya, pintu keluarnya di sana ya. Dadah. Gismo, kamu kan baik ya Gismo ya. Oh, ada detektif Nanda. Ada yang bisa aku bantu? Jadi kamu udah tahu ya kalau kita butuh bantuan. Jadi gini loh Gismo, ada yang bertanya nih, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup kita itu untuk Tuhan. Dan aku dapat clue-nya tuh, ini magnet. Kamu tahu nggak penjelasan tentang magnet? Magnet atau semberani adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda.
Jadi meskipun ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, namun logam tersebut tetap terkena gaya magnet. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet yaitu bahan logam. Contoh objek yang memiliki gaya tarik yang tinggi yaitu besi dan baja. Oh iya ya, kalau ada paku pasti langsung ketarik deh sama magnet. Terus apa hubungannya ya? Kan mereka langsung nempel, deket banget tuh. Oh, paku dan magnet itu kan pasti selalu berdekatan. Paku akan mencari nih di mana sumber medan magnet, lalu ketarik deh ke arah magnet itu berasal. Coba kita bayangkan magnet ini adalah Tuhan dan paku ini adalah kita. Pasti kalau kita mau hidup untuk Tuhan, kita akan mencari Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah nempel di sama Tuhan, kita akan tahu apa yang Ia kehendaki dan membuat semua kehendak kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pasti kalau begitu kita akan melakukan kehendaknya dan menyenangkan hati Tuhan. Wah, itu maksudnya. Jadi kita itu harus terus mendekat sama Tuhan supaya kita tahu kehendaknya dan melakukannya. Gitu ternyata. Terima kasih ya Gisno sudah memberi kita penjelasan. Aku harus pamit lagi nih, soalnya masih ada clue yang harus aku cari artinya. Yaudah deh, kita pamit dulu ya Gismo, dadah! Oke Detektif Nanda, semangat! Ini sayang. Sini. Lin, ayo kita pergi. Iya, sebentar. Aku lagi ngasih makan kucing nih. Sini deh. Udahlah, biarin aja. Mending kita main. Ayolah, taruh makanannya aja di situ. Iya, ini udah kok. Ayo kita pergi. Dadah kucing. Dadah. Lin, kok kau mau sih kasih makanan ke binatang? Kalau misalnya dia ikutin kamu, gimana? Kasian tahu. Lagian kan kita harus menyayangi ciptaan Tuhan. Dengan cara itu kita jadi hidup bagi Tuhan. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Kita jadi gak makan sama Kananda? Jadi dong, ayo. Yuk. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Budi. Kenalin, aku Jocelyn. Ini teman aku Keisha. Kenapa kamu duduk di pinggir sini? Panas loh. Aku capek banget. Dari kemarin belum makan sama minum. Hari ini aku juga harus ngumpulin barang. Tapi barangnya nggak ada. Jadinya aku istirahat deh. Tunggu ya, bentar. Gimana kalau kita ajak dia untuk makan bersama? Lin, kamu serius? Kita nggak kenal sama dia. Kalau misalnya dia bohong, gimana? Ya udah, urusan dia sama Tuhan. Yang penting kan kita udah bantuin dia. Lagian kan tujuan kita hidup bagi Tuhan untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Bentar, aku telepon Kananda dulu deh. Dari tadi, Lin selalu bilang hidup bagi Tuhan terus. Apa ya maksudnya? Tuh kan, kata Kananda boleh. Budi, ayo kita makan bersama. Beneran? Kalian gak malu bawa aku makan bareng? Untuk apa malu? Ayo. Lin, kok kamu banyak banget sih? Kan kita bisa beli banyak makanan kalau cuma berdua. Keisha, kalau kamu membantu orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang nggak pernah kamu rasakan sebelumnya. Udah aku mau ngobrol dulu sama Budi.
Selin, temenin Budi dulu buat cari makanan. Kak, aku bingung deh. Bingung kenapa? Selin kenapa sih baik banget? Tadi aja dia kasih makan kucing liar. Dan sekarang dia malah bawa orang asing untuk makan. Katanya sih dia hidup bagi Tuhan. Apa sih Kak maksudnya? Kan ini kita hidup buat diri kita sendiri. Kan ini hidup kita. Gitu ya. Berarti Selin itu udah tahu siapa Tuhan Yesus. Dia juga udah tahu tujuan dia diciptakan dan dia mau melakukannya. Kamu tahu kan kalau kita itu diciptakan untuk melakukan hal yang baik dan memuliakan Tuhan? Nah, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita akan terus melakukan hal-hal yang baik. Kayak tadi tuh, menolong orang lain yang membutuhkan. Bahkan kucing juga kan makhluk yang diciptakan sama Tuhan. Harus dibantu juga. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita kan bisa menjadi berkat buat orang lain. Terus Tuhan juga jadi senang. Selama ini sih aku hidup untuk menyenangkan diri sendiri sih Kak. Selama aku senang, ya aku gak peduli tentang orang lain. Apalagi Tuhan. Tapi sekarang aku ngerti kalau hidup aku ini milik Tuhan. Dan aku hidup harus menyenangkan Tuhan. Makasih ya Kak. Sama-sama. Aku jadi merasa bersalah deh sama Budi. Aku tebus kesalahan aku deh. Bagus. Sini duduk. Bud, aku mau minta maaf sama kamu. Soalnya aku pernah gak percaya sama kamu. Dan aku juga gak mau kamu ikut. Tapi sekarang aku tahu aku yang salah. Dan aku mau coba untuk memberi sama kamu. Kamu mau gak aku beliin baju? Wah, beneran Keisha? Makasih banyak ya. Sama-sama Budi. Wah, sok duduk Bud. Kita makan bareng nih. Yeay, akhirnya. Makan. Enak nih pasti makanannya. Pikir. Kalian pernah lihat gambar ini nggak sih? Coba inget-inget deh. Detektif tuh kayaknya pernah lihat deh. Tapi di mana ya? Ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Ah, iya betul. Terima kasih ya. Ini kan saat-saat dimana Ishak hendak dipersembahkan untuk Tuhan oleh Abraham. Hah? Ada yang nggak tahu ceritanya? Ya udah nih, detektif ceritain lagi ya. Kita cerita sama-sama di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Nah, Ejen, jadi Bapak Abraham dan istrinya Sarah itu sudah tua. Tapi mereka belum memiliki anak. Pada suatu hari, Tuhan datang kepada Abraham dan berkata seperti ini. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Abraham tahu nih bahwa hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekalipun itu sulit. Abraham sudah menunggu bertahun-tahun, tapi istrinya belum juga hamil.
Suatu hari nih, ketika Abraham sedang duduk di kemahnya, ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Tuhanku, Aku akan kembali menemuimu tahun depan. Pada saat itulah Sarah istrimu akan punya anak laki-laki. Mengapa Sarah tertawa? Apa dia ragu dia bisa punya anak di usia tuanya? Akulah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagiku. Tahun depan aku akan kembali dan pada saat itulah Sarah akan punya anak laki-laki. Saya tidak tertawa. Engkau tertawa. Abraham percaya bahwa jika ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan memberikan dia kekuatan untuk melewati semuanya. Sampai akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Betul, Ishak. Abraham sangat menyayangi Ishak, tapi ketika Ishak sudah mulai besar, Tuhan datang dan berbicara kepada Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kali ini Abraham akan tetap berserah dengan rencana Tuhan, atau dia akan meninggalkan Tuhan dan hidup untuk dirinya sendiri? Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi domba untuk korban bakarannya mana? anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan yang Kau minta. Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Anakku, anakku. Ayah. Ishak, ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ketika dalam masalah yang menurut kita tidak menguntungkan buat kita, seringkali kita tidak lagi mau percaya sama Tuhan. Tapi dari Abraham kita sama-sama belajar. Sekalipun dalam masalah, kita harus tetap melakukan apa yang menyenangkan Tuhan dan sesuai kehendaknya. Memang sulit, makanya yang kita butuhkan adalah berserah. Kita manusia yang berdosa, pasti sulit untuk menyenangkan Tuhan. Makanya dengan berserah, Tuhanlah yang akan melihat hati kita, Ia yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa tetap hidup baginya. Jadi cara yang ketiga adalah berserah. Yeay!
semuanya sudah terpecahkan. Saatnya kita ke rumah Kak Hevi. Excuse me Kak Hevi. Ada apa ya? Ada permisi. Ayo masuk Ananda, ada apa ini? Ada apa ini? Kayaknya ada berita penting kayaknya ini. Jelas banget. Apa? Coba ceritakan dong. Kak Hevi, hari ini aku sama agent berhasil lagi. Waduh, penasaran nih. Ada apa nih? Ada apa Jadi nih? kita berhasil nih mencari cara supaya kita bisa hidup terus untuk Tuhan. Wow, keren banget. Kak Hevi mau tahu nggak caranya gimana? Cara pengen banget sih. Cuman Kananda mau nggak jelasin? Mau lah, jelas. Adik-adik yang di rumah juga lagi nunggu nih. Ada apa ini Kananda? Oke, jadi silakan Kananda. nih, yang pertama itu kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama. Oh, mantap. Terus kita juga harus hidup dekat dengan Tuhan supaya kita bisa tahu nih apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang terakhir adalah berserah kepadanya. Karena kita adalah manusia berdosa yang gak mampu tanpa Tuhan Yesus. Betul sekali. Hanya Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Wow, gitu. Tepuk tangan dong buat Kananda. Yeay. Nah, makanya dari itu kita harus hidup dekat sama Tuhan. Dia adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita hidup terus dekat sama Tuhan, pasti yang kita lakukan adalah menuruti kehendaknya, menuruti perintahnya, dan juga memuliakan nama Tuhan. Betul. Nah, gimana kalau kita nyanyikan satu lagu? Apa? Yesus cintaku. Yesus pokok. Yesus pokok. Oh, Boleh. oke. Oke. Yuk, berdiri semuanya ya. Oke. Semangat semuanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Oke, Kananda. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yeay. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih ya agent sudah membantu detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Terima kasih juga Terima kasih Kananda. juga Kak Hevi. Ayo, oke Kananda. Kak Hevi, Kananda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak hari ini untuk Papa,
papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak lagi anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Betul sekali Kananda. Terima kasih semuanya. Oh iya, jangan lupa juga download aplikasi keren dari Superbook nih. Coba, siapa yang tebak? Apa? Apa? Superbook Kids Oh, Bible. betul sekali, Superbook Kids Bible. Supaya kita bisa belajar Alkitab dengan menyenangkan. Karena di dalam Superbook Kids Bible itu aplikasinya ada video-video yang sangat menarik. Dan juga ada games-games yang menarik juga. Kita bisa belajar Alkitab di dalam sana juga ya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk tetap terus dukung Superbook Indonesia dengan cara di follow semua sosial media. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga share ke teman-teman semuanya. Oke. Misi kita hari ini sudah Selesai. Kalau kalian ada yang mau bertanya nih, kalian bisa langsung aja kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oke. Detektif Nanda pamit. Dan Kak Happy juga pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan di Superbook Kids Club selanjutnya. Dadah. God bless you. Bye bye.